Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga apapun yang kita lakukan jadi amal soleh, jadi jalan semoga apapun yang kita lakukan jadi amal soleh, karena dengan amal solehlah kita akan bahagia. Dengan amal solehlah hidup kita akan mulia. Dengan amal solehlah insya Allah kita akan husnul khotimah. Dengan amal soleh kuburan kita nanti akan lapang. Kubur kita akan penuh cahaya, akan nikmat kita dikubur, nunggu yaumal hisab. Dengan amal soleh semoga turun rahmat Allah sehingga kita bisa jadi ahli sorga. Bukan amal soleh yang menyelamatkan kita, tapi amal soleh disukai Allah. Turunlah rahmat Allah lah yang akan membuat kita selamat. Kalau kita sudah beramal soleh, jangan menganggap amal soleh kita yang menyelamatkan. Amal soleh adalah amalan yang disukai Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Fokus saja di sini. Setiap orang ingin bahagia, ingin mulia, ingin selamat. Nah, fokusnya di sini. Dalilnya sudah sering kita bahas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An-Nahl 97. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min walanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh dan dia beriman kepada Allah, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, maka Allah benar-benar mengaruniakan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Dan di akhirat nanti kita akan mendapatkan yang lebih baik dari apa yang bisa kita lakukan ini. Oleh karena itulah jangan sampai salah fokus. Bahagia itu milik Allah dan Allah berikan kepada orang yang diniatkan jadi amal soleh. Baik, kita akan coba ya mengulas kembali. Contoh mau sholat, kita berwudu dulu. Berwudu itu kunci khusyuknya sholat. Kalau wudunya baik dan dari wudu menuju sholatnya baik, insya Allah sholatnya baik. Biasanya orang berwudu saja. Tapi coba seperti ini, ya Allah, sebelum berwudu ya, di hati itu tanamkan, ya Rabb,
saya berwudu mematuhi perintahmu. Saya berwudu meniru apa yang dilakukan Rasulmu. Komunikasi ini, hati ini beda. Ya Allah, terimalah wudu ini. Jadikan wudu ini penggugur dosa. Seperti yang disabdakan Rasul. Kalau wudunya baik, tetesan air itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Itu wudu akan jadi beda. Akan terasa sekali wudu ini sesuatu yang diperhatikan Allah. Wudu kita itu akan ingin disempurnakan. Semuanya ingin sempurna. Tentu tidak harus berlebihan. Dan kita jadi merasa tetesan air itu akan menggugurkan dosa kita. Dosa wajah kita, dosa mata, dosa mulut. Masya Allah. Wudu tetapi niatnya diperbaiki, disempurnakan. Jadi kegiatan kita berwudu menjadi sesuatu yang berbeda suasana hatinya dibanding dengan wudu begitu saja. Bismillahirrahmanirrahim sebetulnya sudah memadai wudu lillahi ta'ala, tapi hadirkan hati. Ya Allah, saya berwudu karena Engkau yang memerintahkan, Rasulullah mencontohkan, dan dijanjikan menggugurkan dosa. Itu nikmat. Mau sholat juga sama. Coba sholatnya diperbaiki niatnya. Tidak hanya langsung sholat saja. Setidaknya seperti tadi. Dari wudu ke sholat, jangan sibuk dengan selain Allah. Coba sesudah selesai wudu doa. Bagaimana doanya? Coba ini mahasiswa sudah hafal doa selesai wudu. Allahumma barik lana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Ini santri baru. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadika sholihin. Itu kalau dipahami maknanya. Dari wudu sampai sholat sudahlah. Tidak usah segala dipikir. Semua urusan itu ada di tangan Allah. Segala-galanya itu ada dalam genggaman Allah. Tidak ada pemilik, penguasa, penentu segala-galanya selain Allah. Mau dipikir oleh kita jungkir balik juga. Kalau Allah tidak memberi jalan, tidak ada jalan. Mau dipikirkan oleh kita habis-habisan sampai kita habis betulan. Kalau Allah menutup, nutup itu. Cobalah usahakan selesai wudu ke sholat. Sudahlah, dunia itu udah selesai saja dululah. Jangan sampai segala dipikir. Buka HP lagi, yang dibuka yang tidak benar. Atau ngobrol dulu, yang diobrolkan hanya dunia. Sudahlah, apa yang kita obrolkan tidak akan selesai kalau Allah tidak menolong. Jaga pandangan, jaga pendengaran, jaga pikiran, jaga lisan, fokus ke Allah. Doa karena antara azan dan qomat saat mustajab.
Doa itu gerbangnya pembuka pertolongan Allah. La yaruddu qada ila du'a. Tidak ada yang bisa menolak qada, mengubah takdir ke takdir lain dengan izin Allah. Syariatnya doa. Doalah hadirin yang banyak. Allah memperhatikan kita setiap saat. Allah memperhatikan kita sedang berwudu. Allah tahu pikiran kita sedang berwudu. Allah tahu hati kita ketika wudu. Allah tahu hati kita ingat kepadanya tidak. Allah tahu siapa yang ingin air wudunya menggugurkan dosa-dosanya. Ya Allah, saya mau sholat. Engkau yang memerintahkan sholat. Rasulmu memberikan tauladan sholat. Jadi terima sholat ini ya Allah. Jadikan sholat ini membuat engkau ridho kepada hamba. Rasakan itu sholat. Pasti beda. Allah nanti yang akan membuat hati kita lebih khusyuk. Enak hadirin. Katanya begitu. Orang-orang yang sibuk mencari ridho Allah tuh bahagia. Bahagia. Hatinya nyaman, syahdu, mudah menangis. Allah yang akan membulak-balik hati bagi orang yang memang mencari keridhoannya. Ada orang yang sholat ya sudah begitu saja, Allahu Akbar, selesai begitu saja tanpa ada kenikmatan. Padahal sholat itu bagian dari karunia Allah, surga dunia lah kalau disebut begitu. Bagi orang-orang yang khusyuk, kenikmatan tiada tara pada waktu sholat itu. Awalnya memang dari niatnya. Begitu. Juga kalau mau doa, doa itu yang paling penting dari doa adalah doa itu ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Dalam hadis lain mukhul ibadah, walaupun hadisnya dia ada yang menyebut dhaif, mukhul ibadah, saripati ibadah, tapi tidak jauh beda maknanya dengan yang sahih huwal ibadah. Jadi doa itu perkara terkabul dan sebagainya itu nomor kedua. Yang paling penting kita berdoa. Kenapa kita doa? Karena ingin disukai Allah. Ya Allah, saya berdoa karena Engkau menyuruh saya doa. Ud'uni astajib lakum. Pengabulan doa itu janji Allah. Tapi disuruh berdoa, ini ibadah. Jadi jangan sampai fokus kita tuh kepada terkabulnya. Itu sudah janji Allah. Janji Allah itu pasti tidak akan meleset. Gak ada yang perlu diragukan oleh Allah. Dari Allah, pencipta, penguasa jagat semesta ini. Janji Allah itu pasti. Jadi kita doa adalah ibadah. Ya Allah, saya berdoa karena Engkau menyukai orang berdoa. Engkau memerintahkan. Percayalah, Allah sudah tahu apa yang akan kita minta sebelum mulut ini berucap. Dan lebih banyak yang diberi oleh Allah yang tidak kita minta. Benar? Minta kedip? Minta kedip ngapa? Coba kalau setiap tubuh kita harus diminta, repot sekali. Ya Allah, saya lupa berdoa seminggu ini. Belum doa rambut. Jadi saja tidak tumbuh ya. Tolong tumbuhkan rambut dengan kecepatan yang stabil. Jangan terlalu cepat ya Rob. Boros ke tukang cukur. Juga komposisinya
Rumit hadirin. Tingkat kelenturannya ya Rob ini mirip kawat kurang enak, repot. Jadi doa yang terpenting bagi kita itu benar-benar doa kita ini mencari keridhaan Allah dengan mematuhinya. Bicara mau apa? Ngobrol makan waktu. Biasanya niat bicara apa? Jawab, oh kita nggak ada niatnya, bunyi saja. Pet bun, pendek buntet. Apa itu? Coba niat nyari ridho Allah. Mungkin nyebut pendek buntet ke orang lain. Ya Allah, saya niat mencari keridhaan. Hei, penyol, nggak mungkin. Orang yang sudah meniatkan perkataannya itu supaya Allah yang maha mendengar ridho, insya Allah tidak berkata jelek. Misal kita sudah bicara jujur, benar. Ya Allah, saya akan berkata yang sejujur-jujurnya. Engkau maha tahu segala yang terjadi. Saya berkata yang sebenar-benarnya. Kita bicara misal sudah berkata yang sejujurnya, tapi orang tidak percaya. Bah, bohong kamu, saya nggak percaya. Nggak akan sakit hati. Karena kita jujur bukan supaya orang percaya. Kita jujur supaya Allah suka kepada kita. Kenapa saya sudah jujur kok dia tidak percaya? Itu tambahan pahala, sabar. Sabar saja. Saya tidak percaya apapun yang saudara omongkan. Ya, tidak apa-apa. Karena memang saya bicara bukan supaya dipercaya orang. Saya berusaha bicara supaya Allah yang mendengar mencatat perkataan saya ini jadi amal soleh, supaya Allah ridho. Alasan itu sama dengan ceramah di YouTube gitu. Udah ngomong gitu ya tidak apa-apa. Tidak harus orang percaya dengan omongan kita, benar? Tidak harus semua orang jadi baik ke kita gara-gara omongan kita. Kita sudah bicara baik, kita minta maaf, tidak dimaafkan, ya tidak apa-apa. Kita minta maaf bukan menghibah kemaafan orang. Kita minta maaf karena disuruh oleh Allah minta maaf. Jadi kalau mau ngobrol, mau apa nih? Mau pamer ilmu, mau pamer hafalan, mau pamer pengetahuan, mau pamer pengalaman, mau pamer kefasihan, mau pamer kesolehan, bicara tuh bisa niatnya untuk ria, untuk ujub, nggak perlu bicara. Nanti kita bicara panjang lebar, tinggal dibalikin hati orang oleh Allah, enak, sudah selesai, enak saja ke kita. Kita tidak perlu merekayasa kata-kata supaya orang lain kagum ke kita, nggak perlu sama sekali. Kita perlu berbicara dengan, nanti kalau gini-gini ada tanya, apa sih maksudnya, mau duel atau apa ya? Hati-hati tangan di sini tuh ya. Coba kira-kira apa penilaian orang kalau segini? Nih tanya santri, kalau ngobrol gini apa aja? Seperti ngajak duel ya kan?
Setiap gerakan tangan, gerakan tubuh berbicara banyak. Dan akhlak itu tidak melakukan sesuatu yang tidak manfaat. Apalagi maaf ya, sambil ngobrol gitu, aduh itu sudah. Dia petugas kebersihan. Tapi ngebersihin hidung di depan orang itu tidak baik. Tahan tangan dari hal yang tidak manfaat. Lanjut. Jadi kalau ngobrol, kalau ingin menjawab, kalau ingin bertanya, kalau mau celetak-celetuk, tanya, ini apa maksud saya? Bu, maaf ibu, berapa kuintal? Kenapa kuintal? Kuintal ini kan karung ya kan? Mau apa nanya tentang berat badan? Apa niatnya nyari ridho Allah? Emang ridho Allah ada di berat badan ibu-ibu? Gaji berapa? Mau apa nanya gajian? Itu motornya bagus, udah lunas belum? Mau nyari ridho Allah? Mau bayarin? Tahan. Orang yang selalu meluruskan niat, ingin Allah suka kepada dirinya, insya Allah lebih tertahan. Ini HP, santri yang tidak pegang HP beruntung. Ini bisa membuat kita munafik kalau tidak hati-hati. Di depan orang kita kelihatan soleh, bagus. Sedikit disampaikan ya, ujian lewat teknologi sekarang lebih berat dibanding zaman tidak ada teknologi. Dulu kalau mau maksiat sebelum ada teknologi, mau lihat aurat orang, nauzubillah ya, tidak mudah. Apalagi di negara yang serba tertutup. Kalaupun ada yang kelihatan sedikit aurat, tidak bisa lama karena kelamaan ditempeleng. Kan? Benar? Nyuri-nyuri juga susah. Maksiat, melihat yang tidak halal dilihat sebelum ada teknologi tidak mudah. Itu pun harus ada objeknya. Kalaupun ada, tidak bisa dilihat lama-lama. Apalagi kalau itu istri orang, ada suaminya, udah bisa masalah besar. Sekarang lihat yang tidak halal bisa sendirian, bisa berlama-lama, benar? Dan bisa pura-pura di depan pura-pura soleh, tapi ketika sendiri dia benar-benar ahli maksiat. Ini teknologi. Melihat yang haram dia lihat berjam-jam. Bahkan di depan orang juga bisa begitu. Dia pakai headset, dia tutup begini. Itu yang bisa ngerem kita bermaksiat dari teknologi ini cuma iman. Kurang iman, udah. Kenapa? Karena nafsu itu selalu mengajak kepada perbuatan buruk. La ammaratun bisu'i, mengajak kepada keburukan. Jadi maaf ya, nafsu kita ini bisikannya itu mau maksiat aja, mau berbuat yang tidak baik, memuaskan nafsu, kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Jadi kalau orang tidak sungguh-sungguh mencari rahmat Allah, meminta rahmat Allah, ini punya HP itu hampir dapat dipastikan kita jadi munafik. Kita ke masjid, kita sholat, ini mahasiswa STAI, sekolah tinggi agama Islam, tapi kalau punya HP, dan mungkin ustadz ustazah juga di sini maksiatnya. Kenapa? Jadi beda begini wajahnya. Saya tidak suudon hadirin, tetapi wajah ini wajah pengakuan ya.
kalau tidak hati-hati maksiatnya dari HP ini. Sembunyi-sembunyi. Nah, oleh karena itulah kita kalau buka HP tanya niatnya. Ya Allah, saya mencari ridho-Mu dengan lihat YouTube, itok atau apa. Nanti Allah menguatkan. Kalau nggak dikuatkan oleh Allah, Pak, yang semenitan itu pas a'udzubillahi minasy, langsung di skip tuh, Pak. Pokoknya kalau udah ada ayat Quran, ada hadis Nabi, ada nasihat, di skip itu. Lama sekali 1 menit itu. Itu nafsu begitu. Makanya kalau mau buka HP tanya, ya Allah, saya niatkan membuka ini, semoga Engkau ridho. Akan ada kekuatan bagi kita untuk mendengar Quran, mendengar ceramah. Kalau tidak, oh udah selesai saja ini. 5,5 jam orang Indonesia ini katanya sehari scroll HP. Kelihatannya ceramah saya ini kurang menyenangkan ya. Jadi pada melotot gini. Kelihatannya ceramah saya ini kurang menyenangkan ya. Ingat baik-baik ya, kalau mau buka HP, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia, Allah, bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Jadi waktu kita lihat HP itu ya, yakin Allah sedang melihat apa yang kita lihat, dan kita yakin malaikat juga mencatat apa yang kita lihat. Dan ada lagi satu lagi, yakin ini tangan akan bersaksi nanti, mata akan bersaksi, dan HP ini juga nanti bersaksi. Tapi kan kalau kita udah meninggal, HP-nya udah dijual. Ada caranya nanti bersaksi. Seperti tempat yang diduduki ini, dia bersaksi. Kenapa? Kalau sholat fardu, sunnah sesudah sholat fardu dianjurkan bergeser. Sebagian menyampaikan supaya bersaksi. Bersaksi semua. Dia bersaksi nanti. Walaupun sudah hancur, mudah bagi Allah nanti membuatnya bersaksi. Itu orang-orang yang berzina, nauzubillah, semuanya nanti akan bersaksi. Tempat tidurnya, ruangannya, semuanya bersaksi. Orang beriman harus yakin ke sana. Maka kalau mau buka HP, pasang niat yang lurus. Alhamdulillah. Jina udah tersambung sama Sudah tersambung, alhamdulillah kita sudah tersambung dengan guru kita Kiai Haji Miftah Farid. Ya Allah, muliakan guru kami ini ya Rabb. Karuniakan usia yang panjang, penuh kebaikan, penuh dengan kesehatan yang menambah ibadah padamu. Jadikan setiap waktunya jadi amal soleh. Karuniakan keluarga sakinah, keturunan yang soleh solehah. Karuniakan istiqomah dan kelak husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Miftah, monggo silakan. Ya begitulah. Maaf yang menyimak lewat MQTV dan jaringan media sosial. Beliau lewat jaringan radio, jadi tidak nampak di sini. Begitu, luruskan niat. 1/2 jam hanya membahas tentang bagaimana mencoba meluruskan niat. Mau bicara, mau tidur, mau makan, coba mau makan. Ya Allah,
saya niat makan, semoga menjadi amal yang Engkau ridhoi. Jadikan makanan ini penguat tubuh saya ya Allah, agar saya bisa kuat beribadah, kuat mengabdi padamu. Kalau sudah bicara begitu, tidak akan ada yang mencela makanan. Masa mencari ridho Allah, ini apa kayak gini? Enggak. Orang mencari ridho Allah, mulutnya akan terjaga, pikirannya terjaga. Kalau mau beradu argumen, ya, debat, tanya niatnya, apaan ini? Ini masalahnya Ronaldo ini dengan, mau apa nih kita membahas Messi, Ronaldo? Ini nih membahas tentang pengadilan yang sedang heboh itu. Mau apa? Harus jelas dulu niatnya. Karena setiap kali kita ngobrol makan waktu aset kita. Waktu itu adalah kekayaan kita termahal. Harus jadi amal soleh. Jangan sampai bolong atau jadi merah karena dosa. Begitu? Wah, gara-gara ceramah ini nih jadi males ngomong. Bicaralah normal, sepanjang bicara baik dengan niat baik. Masih ingat kemarin bagaimana bicara baik, ada berapa caranya? 3. Sebelum bicara tanya niatnya. Apa niat saya bicara nih? Mau pengen kelihatan hebat, pintar, kaya, keren, berpendidikan tinggi, pengen ngasih tahu pengalaman, ingin relasi saya banyak. Mau apa ngomong itu kalau nggak diperlukan? Atau yang kedua, selanjutnya yang kedua, sesudah niat, benar tidak? Kita bisa bicara 2 hal, ilmu dan berita. Apakah ilmu yang disampaikan ini benar? Tanya. Apakah berita ini benar? Kalau belum yakin kebenarannya, diam. Dan yang ketiga efeknya. Apa nih sesudah saya bicara ini? Dampaknya apa bagi saya? Jadi pahala, jadi dosa, orang jadi tambah ilmu, tambah bahagia, tambah enak, orang jadi malu, jadi senang. Kan tiap perkataan ada dampak, benar? Dia makin terpermalukan, terpojok, sakit hati, dia jadi menderita. Ada tuh orang yang bicara demi memuaskan, pakai dong otaknya. Kamu ini orang yang gak bener, gak ada manfaatnya kamu jadi orang. Kamu tuh orang, waduh, kata-kata tidak baik, orang merasa malu, terhina. Atau kenapa teman-teman kamu udah pada nikah, kamu belum? Apa artinya perkataan itu? Udah punya anak berapa? Emang dokter kandungan? Kalau nggak ada penting-pentingnya, diam. Kita tidak harus segala nanya, tidak juga harus segala diceritakan. Walaupun tahu, kalau nggak ada manfaat, kalau dampaknya hanya jadi ujub, mau apa kita bicara? Tidak penting dianggap pinter, tidak penting dianggap hebat, gak penting sama sekali. Yang penting itu cuma satu, Allah ridho, Allah suka. Kalau Allah sudah suka, Allah bakal beri yang terbaik bagi kita. Gak usah risau tentang keperluan, tentang karir, tentang masalah. Nanti Allah bimbing kita bisa menyelesaikannya. Apa yang Allah tetapkan untuk kita ketemu. Kalau Allah menghendaki kita sesuatu, saudara bekal kuliah di situ, jadi itu. Tapi biayanya mahal, akan ada dengan sendirinya.
Kalau Allah tentukan kamu jodoh dengan fulan, jadi itu. Walaupun nggak pakai jatuh cinta duluan, nggak pakai ta'aruf yang berlebihan, jadi jodoh mah jodoh aja. Kalau Allah kehendaki datang ke Baitullah, umroh, haji, sampai ke sana akan ada jalannya. Kalau Allah menetapkan sesuatu, maka jalan menuju ke takdir yang akan terjadi akan ada, nanti Allah buat seperti itu. Kalau kita disukai Allah, Allah nanti bimbing kita mendapatkan yang terbaik. Makanya kalau punya anak, boleh cita-cita dunia, boleh. Yang penting diridhoi Allah. Terima kasih. Katanya setengah jam ceramah, setengah jam tanya jawab. Silakan. Ya, satu. Ada lagi, ikhwan? Ya, alhamdulillah. Boleh dibantu mikrofonnya. Supaya adil, yang lewat medsos juga boleh ya. Zikir bagus, tapi zikir yang aman, tidak membuat diri dan yang lain. Silakan Dek, silakan. Mana ada yang bantu? Acungkan tangan supaya tahu mikrofonnya mau dibawa kemana, boleh? Ya, terima kasih. Aduh, deg-degan. Ada degan. Normal. Ya. Bismillah, AA izin bertanya. Aduh, deg-degan bentar ya. Gini, A, kan kalau kata kemarin sempat ngebahas, kalau kita sibuk nyalahin orang dan sibuk menjadi korban, kita nggak akan bisa ngerasain tobat gitu. Nah, Benar. gitu kan. Terus yang mau ditanyain, gimana sih biar caranya kita tuh nggak terus-terusan jadi korban, terus nggak terus-terusan kalau misalnya lihat orang itu teh sakit hati terus gitu. Kan sakit hati manusiawi ya, A. Manusiawi. Nah, yang mau ditanyain tuh gitu, A. Gimana kita biar nggak terus-terusan jadi korban gitu, biar nggak sakit hati terus. Dan Pertanyaan yang mana? Nggak terus-terusan sakit hati, nggak terus-terusan jadi korban? dua-duanya. Baik. Ya, terus ada lagi boleh? Cukup. Ya, karena itu juga belum tentu kejawab. Dua, yang tadi dulu ya. Jadi tidak ada yang terjadi kecuali dengan izin Allah, baik nikmat maupun musibah. Wabasyiris sabirin, dan berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina, orang-orang yang alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ketika ditimpa musibah, dia tidak ada lagi yang kepikir selain Allah. Kami ini milik Allah. Kita ini ciptaan Allah, milik Allah, ada dalam genggaman Allah. Dan Allah mau berbuat apapun kepada kita, terserah pemiliknya. Tapi yang harus diyakini, Allah itu maha baik, tidak pernah berbuat buruk, maha adil, tidak pernah berbuat zalim, maha pengasih, maha penyayang. Jangankan ke kita, orang-orang yang tidak beriman saja diurus oleh Allah. Jadi kita husnuzon bahwa yang menimpa kita walaupun tidak cocok dengan keinginan kita, walaupun menyakitkan, ini terjadi dengan izin Allah. At-Taghabur ayat 11 ya, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Ini sudah diukur oleh Allah dan ini pasti membawa kebaikan walaupun pedih. Kenapa? Kan di ujung itunya sesudah wabasyiris sabirin
ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi kalau kita ditimpa, kemudian kita sabar, kita diberi kabar gembira, dan sesudahnya ada nikmat besar, ada rahmat Allah, ada ampunan Allah, ada petunjuk, gara-gara musibah yang kita hadapi ini. Jadi mending fokus ke Allahnya, fokus ke janji Allah, fokus ke hikmahnya. Sabar. Biasanya kita fokus ke sana dan ke sini. Sakit hati saya. Dia nyebut saya perkedel, padahal kita tahu kita bukan perkedel ya. Masa saya disebut perkedel? Atuh perkedel mah kecil-kecil dan dikunyah. Dia menghina saya, menyebut monyet. Nah, kita monyet bukan? Bukan, berarti dia belum tahu monyet. Atau memang kita mirip ya, tapi ya nggak ada masalah. Jadi banyak istighfar. Lalu apalagi pikirannya? Semua kepahitan diundang oleh dosa kita. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Asyura ayat 30. Musibah, kepahitan apapun yang menimpa diundang oleh tangan kita sendiri. Nah, dosanya apa? Itu dia. Dosa saya apa? Ya saya tidak tahu. Kita harus periksa. Tapi saya tidak pernah ngomongin dia. Mungkin kita tidak ngomongin dia, tidak nyakitin dia, tapi nyakitin ibu, nyakitin bapak, nyakitin adik, nyakitin tetangga, nyakitin tukang sayur, nyakitin kucing. Masa ikan asin udah gini, pus udah kucing nggak jadi, perih. Mungkin ya, mungkin saya tidak tahu perasaan ucing. Oh, ada perhitungannya itu. Kita main-mainin kucing, ada ayam bawa sapu. Kata ayam, mungkin ya. Kamu baru aja makan telur dadar ya. Itu kan telur bangsa kami, ayam. Kenapa lihat ayam pakai gagang sapu begitu? Biasa aja lah. Nanti diboikot oleh ayam, memakan telur siapa ya? Dek, banyak istighfar, fokus ke dosa. Ampun ya Allah, ampun. Kalau sudah fokus ke dosa tuh bawaannya nangis. Dan Allah melihat kita nangis. Allah tahu hati kita ngaku dosa. Allah mendengar kita meminta ampun. Allah juga yang akan melapangkan hati kita. Semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Lanjut. Hamim. Oh, maaf, mikrofonnya boleh dititipkan ke sebelah. Dari medsos dulu adakah Mim? Ya. Kalau belum bunyi kita husnuzon ya. Baik, dari medsos, izin bertanya bagaimana menghadapi orang yang mempermalukan dan merendahkan kita di hadapan umum Ulangi. Bagaimana menghadapi orang yang mempermalukan dan merendahkan kita di hadapan umum Di hadapan umum, siapa umum? Pep, ya di dosa ke Apip suka pengen ngeganggu aja. Maaf ya Pep, di depan om atau siapa? Di umum misal di ini dicatat hadirin. Astagfirullah, suka telat ingatnya. Dilarang mempermalukan, ini sebuah perbuatan zolim. Nah, kalau kita bertemu dengan zolim, ini ada yang dizolimi, ada yang menzolimi. Kalau kita melihat orang yang dizolimi, kita tolong supaya dia tidak dizolimi. Kalau lihat orang yang zolim, kita tolong supaya tidak melakukan kezoliman.
Jadi dua-duanya niatnya menolong. Yang ini kita tolong supaya tidak dizolimi, yang berbuat zolim kita tolong supaya dia tidak jadi berbuat zolimnya. Gimana kalau ada yang sedang menghina, mempermalukan kita? Memang kondisinya sangat beragam, ya. Ada usianya, ini mungkin atasan, ini mungkin ada orang yang lebih tua, ada yang sebaya, ada yang anak kecil, ada yang kita kenal, ada yang tidak kenal. Tentu saja sikap kita akan beragam, tapi ada panduannya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Wa idza, tentang ibadur rahman ini ya. Orang ibadur rahman itu kalau berjalan itu rendah hati, dan apabila ada orang yang jahil, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Ada orang jahil ini orang bodoh. Bodoh di sini yang dapat pahami dari para penafsir, bodoh tidak bisa mengendalikan diri. Jadi dia ngomong seenaknya, dia ngomong sekenanya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Qalu salaman, berkata yang bisa membawa keselamatan. Jangan dibalas dengan perkataan yang sama, senyum saja. Kemudian perkataan yang baik. Gimana perkataan yang baik? Ya semoga kalau benar perkataannya saya ke bawah baik, kalau salah semoga diampuni Allah. Assalamualaikum, pergi saja. Jangan membalas, ya. Monyet. Kalau gitu nggak ada bedanya, ya. Dua-duanya apa? Bertengkar, ya. Jangan ladenin. Qalu salaman. Kalau sedang saum, katakan saya sedang saum. Jangan ladeni dengan perbuatan buruk yang sama. Diam, senyum, bisa berkata baik, tinggalkan. Gitu. Tapi saya sakit hati, itu mah pilihan, ya. Mau terus memelihara sakit hati, ya silahkan. Mau mengamalkan, bagaimana amalannya? Itu jelas surat Ali Imran 134. Walladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu panduan orang takwa, ya. Menahan amarah, memaafkan, dan berbuat kebaikan. Gitu. Ini yang bikin bahagia. Lanjut. Bu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang HP, kalau ada grup HP di HP Khataman Al-Quran 30 orang itu bagus ya. Tapi kalau ada salah satu yang setiap malam ajak-ajak kita mari bersolat tahajud gitu, karena ibadah itu harus tersembunyi katanya. Kalau sholat tahajud itu harus kita jawab apa tidak. Terus yang kedua, HP itu kan sangat canggih, jadi kita buka tidak tahu ada berita-berita yang tidak baik, mau tidak mau kita sudah terlanjur membaca. Kan belum tentu itu benar apa tidak, tapi mau tidak mau baca. Apa karena HP yang terlalu canggih, apa kami ini yang gaptek gitu loh. Jadi karena HP itu memang alat komunikasi yang paling bagus, walaupun kita ruang dan waktu di Amerika sama kita itu dalam hitungan detik kita bisa tahu. Bagaimana cara menyikapi pertanyaan dua saya tadi. Terima kasih ya. Yang pertama apa tadi? Yang ngajak tahajud, orang lain yang ngajak, Bu? Iya. Oh, bagus. Kita husnuzon. Beliau adalah orang yang sangat bersemangat mengajak kita kepada kebaikan.
Kalau ada yang ngebangunin tahajud, kita husnuzon, berbaik sangka. Nah kalau kita mau jawab, memang wajib jawab enggak sih? Wajib jawab tidak? Kalau tidak ya sudah, nggak usah jawab. Jangan dijawab begini, saya sudah bangun dari tadi loh. Apa maksudnya? WA membangunkan jam 3, maaf ya, saya jam 2:30 sudah tahajud. Tapi saya rahasiakan, nggak ada yang tahu selain saya, Allah dan WA kan. Nggak harus selalu dijawab kan? Nggak usah. Tapi yang amin kedua, gitu aja boleh. Kan tahajud di situ dengan doa-doa gitu. bagus Bu. Nah bagaimana kalau kita yang membangunkan? Nah itu harus ditanya tuh, benarkah kita ingin orang lain tahajud atau pengumuman saya sudah bangun? Oh ada. Ini bukan menilai orang lain, ke diri sendiri. Jangan-jangan kita membangunkan orang tujuannya itu adalah pengumuman. Saya sudah bangun loh, saya sudah tahajud. Yang repot kalau tiap hari biasa ngebangunin, giliran enggak ngebangunin menderita. Kenapa? Takut disangka tidak tahajud. Gak apa-apa. Orang kalau sakit, kalau dia biasa tahajud kemudian tidak tahajud sesekali Allah menidurkan gitu, tetap pahala. Tapi kenapa jadi malu? Berarti memang kita sibuk dengan penilaian orang. Yang kedua apa pertanyaannya? Halo? Bismillah. HP kan terlalu canggih. Otomatis biasanya ada berita-berita yang ya, nah pandangan pertama masih bisa pandangan pertama itu halal. Sesudah itu kan kalau baca tuh harus dibaca ya kan, bukan dilihat. Jadi pas lihat ini langsung kita palingkan pandangan atau di scroll bisa, tapi kan nyangka itu ya. Kalau nggak nyangka nggak akan ngomong. Ya kalau kira-kira HP-nya terlalu canggih, ganti aja dengan jadul ya. Kan berita-berita yang enggak dulu. Ya atau sok ibu cari yang canggih. Terserah ibu lah ya. Tiap orang tergantung tujuannya. Walaupun punya HP canggih, kalau tujuannya baik, kuat iman, selamat. Kalau enggak ya terus gitu. Habis waktu segala dibaca. Tidak harus kita tahu segala hal kan? Tidak harus. Waktu kita terbatas di dunia ini. Mending ngapalin doa. Kita banyak doa-doa yang sangat penting gak apal-apal. Padahal segitu pendeknya. Tapi kasus sampo itu sampai apal. Ini dari sini naik lift berdua, waduh, doa tahu dari mana? Saya juga kan korban, hadirin, korban berita. Asal tahu saya sudah cukup lah. Gitu Bu? Iya. Siapa kemarin yang nanya TA gimana hukum main monopoli katanya? Ya sudahlah, itu sudah masa lalu ya. Sekarang mau ngapain juga pakai beli-belian pakai uang kertas segitu ya kan? Malu Pak, kakek-kakek beli hotel. Aksa gimana gitu ya? Beli hotel palsu, beli pom bensin. Udahlah, rekan-rekan, rugi waktu pasti, betul. Tiap detik kita dihitung oleh Allah, ternyata kita beli hotel palsu. Ibu ketawanya menjiwai, jangan-jangan ibu baru beli ya. Bagaimana tentang catur? Katanya kalau jago catur akan jago perang. Terus gimana ya? Lihat kudanya aja mengkol-mengkol. Kudanya aja mengkol-mengkol begitu. Astagfirullahaladzim.
Sudahlah, bagian berfatwa, bagian ulama, kalau saya sih ikutnya min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Tidak akan mau menyia-nyiakan waktu yang tak ternilai dengan sesuatu yang mendingan jadi ilmu, mendingan zikrullah, mendingan istighfar, mending doa, ya kan? Aduh, luar biasa. Hadirin, insya Allah AA hari ini tugas 3 lagi nanti di TSM, Masjid TSM, tentang adab dan cara supaya doa diijabah. Yang kedua itu jam 9 katanya di sana ya, tapi ya bagian sesudah itu. Lalu asar kajian Al-Hikam di Masjid Darut Tauhid, ba'da asar dan ba'da isya kajian Ma'rifatullah. Apa sih bedanya lihat medsos ikut pengajian dengan hadir? Pasti beda, karena effortnya juga beda. Ada yang tidak mungkin hadir, insya Allah niatnya sudah berpahala. Tapi yang mungkin hadir dan berangkat, tenaga, waktu, biaya, semuanya dihitung oleh Allah. Capeknya akan ada balasan yang lebih tinggi bagi yang memungkinkan. Bagi yang tidak memungkinkan tapi sungguh-sungguh, Allah juga, karena nanti dapat ilmunya itu bukan dari asal hadir, tetapi dari kesungguhan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, Al-Ankabut 69. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya. Terima kasih. Semoga kita selalu meluruskan niat, berbicara, berpikir, melihat sesuatu, mendengar sesuatu, melakukan apapun, tanya niatnya. Apa niat saya? Niatkan satu saja, ya Allah, semoga Engkau ridho. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Ya Allah ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal ardu binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.